Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 325.000. Wow, luar biasa dukungan yang kalian berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. And in this new content teman-teman, saya ingin membahas pertandingan antara Newcastle United versus Manchester United yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Saya ada membuat konten preview tentang pertandingan ini kan teman-teman, dan saya memang memprediksi bahwa MU akan bisa meraih kemenangan lawan Newcastle. Ya karena memang Newcastle adalah tim papan bawah yang sulit sekali untuk mencetak gol dan banyak kemasukan gol. Ternyata di luar dugaan saya, MU tidak bisa meraih kemenangan teman-teman. Dan seperti yang pernah saya jelaskan di beberapa konten review dari pertandingan Manchester United, bahwa yang saya perhatikan para pemain MU itu lebih sibuk dalam melakukan pressing daripada melakukan passing dan juga possession, dan itu kembali terlihat di pertandingan ini. Maka itu ketika para pemain MU itu tidak bisa develop permainan mereka dari segi serangan, maka juga terlihat para pemain Newcastle begitu liar dalam urusan mereka membangun serangan, karena mereka juga tidak banyak mendapatkan pressure dari para pemain Manchester United. Sangat disayangkan dua pemain terbaik dari MU, yaitu Bruno Fernandes dan juga Cristiano Ronaldo, sama sekali tidak berkutik di pertandingan ini teman-teman. Dan dua pemain ini juga mendapatkan kartu kuning. Cristiano Ronaldo karena ada foul, dan Bruno karena memang berargumen atau berdebat ya mungkin dengan wasit. Nah, jadi disinilah sekarang kita bisa melihat bahwa Ralf Rangnick punya masalah besar ketika juga dia tidak bisa menyatukan para pemain di atas lapangan dalam urusan membangun serangan. Dalam urusan bertahan, di dua pertandingan sebelumnya, ya MU cukup bagus sih, meskipun saya perhatikan para pemain itu banyak melakukan fouls. Di pertandingan ini juga banyak mereka melakukan fouls, karena tampaknya sulit untuk beradaptasi dengan pressing yang diinginkan oleh Ralf Rangnick. Anyway, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut main bersama saya Mobile Premier League. Kita bisa buat tim kita sendiri teman-teman dari pertandingan-pertandingan yang tersedia, dan saya pilih untuk pertandingan nanti malam yaitu antara Southampton versus Tottenham Hotspur. Nah, saya sudah buat tim saya sendiri teman-teman. Saya pilih memang lebih banyak pemain-pemain dari Tottenham Hotspur. Pengennya sih saya pilih semua pemain dari Tottenham Hotspur ya teman-teman, tetapi kita hanya bisa pilih maksimal 7 pemain dari satu tim. Saya juga ada pilih beberapa pemain dari Southampton. Salah satunya yang saya pikir bisa memberikan kontribusi adalah James Ward-Prowse, dan saya juga memilih captain dan vice captain, tapi saya belum mengikuti kontes yang tersedia di sana. Saya nunggu hingga nanti ada perkembangan terakhir mungkin dari salah satu tim, kan kita ikutin terus pemberitaannya di media, baru nanti saya akan mengikuti salah satu kontes yang tersedia di sana. Yuk ikut gabung bersama saya main Mobile Premier League. Saya memberikan link untuk kalian agar bisa download game ini di kolom deskripsi di bawah konten ini. Nah, sekarang kita membahas ya lebih dalam pertandingan antara Newcastle versus Manchester United. Sebelum kita membahas jalannya pertandingan, kita juga perlu tahu starting lineup dari kedua tim. Tapi sebelum itu teman-teman, nah kita lihat dulu klasemen sementara ya. Manchester United masih out of top 4. There is Arsenal at top 4 teman-teman. Ya, Arsenal at top 4 yang terus-menerus menang. Nah, itulah yang saya sering katakan kan, bahwa poinnya bukan soal menang lawan tim papan tengah atau tim papan bawah, tapi poinnya itu bisa menang. Lihat ini MU, lawan Newcastle yang berada di peringkat nomor 19 aja gak bisa menang. Arsenal baru menang lawan Norwich yang berada di peringkat nomor 20 ya, 11-12 juga kan Newcastle. Arsenal menang telak dengan skor 0-5. Begitu banyak pemain-pemain muda yang bersinar sekarang di Arsenal. So, kita lihat MU berada di peringkat nomor 7, dan yang cukup menarik untuk saya ini teman-teman, MU kan sudah lama ya gak main ya, belasan hari menurut saya, karena terakhir kan mereka main pada tanggal 12 ya, bulan Desember ini, saat mereka menang lawan Norwich dengan skor 0-1 tuh dia. Menang lawan Norwich aja cuma 0-1 kan, susah payah, banyak fouls juga di pertandingan itu. Arsenal 5. Mencetak 5 gol ke gawang Norwich, luar biasa Arsenal ya. So they are still in number 7. Manchester United memang masih punya 2 pertandingan di tangan, tapi tidak ada jaminan juga mereka akan menang kalau melihat permainan mereka dini hari tadi. Jadi sekarang kita bahas dulu lineup dari kedua tim teman-teman. Dari Newcastle, Dubravka as usual, ada Kraft, ada Schär, ada Jamal, ada Mankilo, ada Fraser, ini wingback yang cukup aktif ya, mendukung serangan. Ada Saint-Maximin, Longstaff, Jonjo Shelvey, ini Jonjo Shelvey semakin bagus nih ya sejak dilatih oleh Eddie Howe, Joelinton, dan Callum Wilson. And from Manchester United, ada 2 pergantian yang dilakukan di starting lineup atau 2 perubahan ya dari Rangnick, yaitu Varane yang dimainkan di posisi center back dan
Mason Greenwood menemani Cristiano Ronaldo di depan, selebihnya adalah pemain-pemain yang dia turunkan di 2 pertandingan sebelumnya. Tapi yang menarik di sini melihat form dari De Gea, luar biasa sekali teman-teman. Begitu banyak saves yang dia lakukan. Dan saya kira itu tendangan dari Almiron itu sudah gol ya. Ternyata bisa dia save juga yang dari Jonjo Shelvey di babak pertama. Ya itulah, maka itu MU ini sering tertolong juga ya ketika De Gea itu on form. Tapi juga ada beberapa pertandingan yang dia off form. Nah tentu De Gea perlu menjaga performanya jika ingin membawa Manchester United itu berada di papan atas, ya at least berada di top 4. So from the flow of the game, ya MU coba membangun serangan berkali-kali, tapi yang berkali-kali saya lihat bahwa end passing atau final pass dari para pemain MU itu tidak akurat. Maka itu mereka sulit untuk menciptakan peluang teman-teman. Dan justru dari para pemain Newcastle yang bermain liar, bermain terbuka. Seperti biasa Newcastle ini sering asik menyerang, tapi kadang-kadang lupa bertahan. Akhirnya mereka bisa mencetak gol. Saint-Maximin yang mencetak gol kan teman-teman. Pertanyaan saya kepada Anda, silakan kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah konten ini. Kok ada begitu banyak pemain Manchester United di depan Allan Saint-Maximin, tapi tidak ada yang bisa mempres, tidak ada yang bisa menyulitkan pergerakan dari Allan sehingga dia bisa mencetak gol. Memang golnya juga tidak mudah, tapi lihat pergerakan dia. Tidak ada yang melakukan pressure atau memberikan tekanan kepada Maximin. Nah, jadi di sinilah kita melihat para pemain MU masih belajar dalam urusan melakukan pressing. Dan juga lebih banyak pelanggaran yang mereka lakukan. So, 1-0, ya biasanya MU ini comeback kan. Apalagi Ronaldo main, Bruno main. Tapi ternyata mereka tidak bisa bekerja sama secara baik teman-teman. Justru saya melihat Ronaldo ini sepertinya out of position terus ya ketika dia coba untuk menerima umpan dari second line, dan turun ke half time memang gak ada gol lagi, tapi seharusnya tuh Newcastle bisa nambah gol ketika Shelvey mendapatkan peluang itu kan yang tadi saya katakan. MU almost scored a goal, of course kita lihat ada Bruno yang mendapatkan peluang, dan juga saya pikir Mason Greenwood tuh ya yang dapat peluang ketika Bruno memberikan umpan. And by the way, masuk ke second half ternyata ada 2 pergantian yang dilakukan oleh Rangnick karena dia ingin agar timnya mencetak gol. Jadon Sancho yang main, sebelumnya Sancho selalu menjadi starter, and Cavani, ini dia pemain bagus ya Cavani ya teman-teman ya, fighter dia. Sejak Cavani masuk kita lihat dia melakukan suatu perubahan di depan karena langsung dia mendapatkan peluang di menit ke-55 atau 54. Jika saya tidak salah itu umpannya dari siapa? Dari Jadon Sancho. Jadi 2 pemain ini bisa cepat bekerja sama. Sayang tendangannya tidak on target, dan kemudian ada juga peluang demi peluang dari para pemain Newcastle, dari Fraser, kemudian juga dari Allan Saint-Maximin lagi. Jadi terlihat bahwa defense dari MU di pertandingan dini hari tadi tidak begitu solid ya. Terlihat bahwa mereka konsentrasinya terpecah ketika para pemain Newcastle itu juga mengandalkan skill individu dan kecepatan mereka. And finally the equalizer for MU, yaitu dia ya super sub Edinson Cavani kali ini bisa mencetak gol, dan dia juga memanfaatkan bola muntah ya ketika dia shooting tapi diblok, kemudian dia dapat lagi bola tersebut dan bisa menjebol gawang dari Dubravka. Umpan diberikan oleh Dalot, dan saya pikir 2 fullback cukup support kepada Cavani karena setelah itu Cavani kembali mendapatkan peluang saat Alex Telles mengirimkan umpan, tapi tendangannya bisa dihalau dari garis gawang. Almiron juga hampir memenangi pertandingan ini ketika shootingnya itu bisa di save oleh De Gea. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini teman-teman? Bahwa sebuah tim mau punya 3 atau 4 pemain bintang, tapi jika tidak bisa bekerja sama secara baik, ya tidak ada manfaatnya juga untuk tim tersebut. Seperti di Manchester United, punya Bruno, punya Cristiano Ronaldo, dan saya pikir Rashford juga salah satu pemain penting di MU. Rashford bermain lebih individual, dia ada 1 peluang yang dia shooting cukup keras, tapi selain itu dia tidak bisa memberikan passing-passing yang akurat. Ya kalau tidak bisa memberikan passing, ya tentu sulit untuk bisa menciptakan peluang. Ya karena passing-passing itu diperlukan, permainan individu itu menjadi opsi. Dan juga kita lihat bahwa Cristiano Ronaldo hilang di pertandingan ini. Saya kira dia diganti, ternyata dia main terus sampai menit ke-90 lebih karena saya tidak melihat dia lagi lewatin menit ke-70, atau sejak Edinson Cavani itu memang lebih banyak mencari ruang bebas di pertahanan dari Newcastle United. So MU have a real problem in their senior players, pemain-pemain seniornya ini, seperti Ronaldo, seperti Bruno Fernandes. Cavani oke, dia bisa skor, tapi kita tahu dia juga belum tentu bermain konsisten seperti ini. Memang dia memberikan perubahan, tapi belum tentu juga dia akan bisa bermain sebaik itu pada saat dia menjadi starter. Yang di belakang lagi-lagi Harry Maguire ada melakukan beberapa kesalahan, Alex Telles beberapa kali kehilangan bola. Jadi Rangnick punya pekerjaan yang jauh lebih berat daripada yang sebelumnya kita perkirakan, karena sebelumnya juga saya baca begitu banyak komentar dari para pendukung Manchester United yang juga kesal ketika saya menjelaskan bahwa para pemain MU itu lebih fokus dalam pressing daripada passing dan juga possession, dan ternyata betul itu yang terjadi.
Gak ada end passing yang akurat di pertandingan ini. Kita lihat itu juga Cavani bisa mencetak gol ya, karena memang para pemain Newcastle tidak bisa menghalau bola terlalu jauh ketika dia shooting bisa diblok, dan kemudian tidak ada peluang yang berbahaya dari Manchester United dari teamwork yang coba mereka jalin di antara satu sama lainnya. Jadi yang penting bagi Rangnick bagaimana untuk bisa menjalin chemistry di antara para pemain agar mereka bisa bermain lebih rapi lagi dan bisa masuk ke papan atas. Untuk sementara Arsenal, Manchester City adalah dua tim yang konsisten di bulan Desember ini. Ya, gak percaya? Lihat saja catatan kemenangan dari Manchester City dan juga Arsenal. No hate, only football. Salam sepak bola.